Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Bisa Bagus Bincang Santai bareng Gus bersama Bu Anita Yusianti. Terus nih, Terus Gus. Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Malang yang baru 2 bulan 2 bulan. dilantik. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol visi misi beliau tentang pengembangan madrasah, karena beliau ini mantan guru senior di MAN 2 Kota Malang yang kemudian diberikan amanah untuk mengelola MTSN 2 Kota Malang. Hari ini kita kulik visi beliau, apa yang ingin beliau lakukan untuk MTSN 2 Kota Malang untuk lebih berdaya dan bisa bersaing menjadi madrasah unggulan di tingkat nasional maupun di regional. Baik, Bu Anita, sudah selama 2 bulan ini saya belajar delok isine jerone MTSN nih. Sudah kenal dengan semuanya nggih? Insyaallah. Nah, khawatirnya tidak dikenal karena kemarin Pak Bahtiar datang jalan-jalan di sana tidak ada yang mengenal. Sampai ngopi-ngopi di kantinnya tidak ada yang kenal. Okay. Dari potensi yang sudah jenengan lihat selama 2 bulan ini di MTSN 2 Kota Malang, apa yang ingin jenengan branding, apa yang ingin jenengan tunjukkan untuk membuat madrasah kita lebih berprestasi dan MTSN 2 bisa ikut berbicara di kancah nasional untuk SN dan lain sebagainya. Apa yang menjadi target utama dalam semester ke depan ini, mulai tahun baru ini, yang ingin dilakukan Bu Anita? Monggo. Terima kasih Gus atas kesempatannya dan pertanyaannya. Selama 2 bulan ini saya di MTSN 2 Kota Malang, pertama tentu berusaha untuk kurang banter jenengan nih. Wah. Kurang santai. Grogi saya. Grogi ini diwawancarai Gus. Apa tek ini Gus? Nggih. Monggo. Nggih, langsung nggih. Nggih Gus, terima kasih untuk pertanyaannya. Selama 2 bulan ini saya berada di MTSN 2 Kota Malang. Hal pertama yang saya lakukan adalah mendengarkan, kemudian juga beradaptasi dengan lingkungan, mengenali lingkungan yang ada di sana, mengenali guru-gurunya, tenaga kependidikannya, dan pola manajemen yang ada di MTSN 2 Kota Malang. Kekuatan MTSN 2 Kota Malang pertama adalah di ini kita ada ma'had gitu nggih. Ada ma'had itu juga menjadi salah satu kekuatan kita, dan juga lingkungan yang sebenarnya kan jauh dari keramaian. Itu sebenarnya kan untuk kondisi belajar siswa itu kan lebih kondusif gitu Gus nggih. Artinya untuk distruksi atau gangguan secara hedonisme atau konsumtif daya konsumtif itu tidak nampak ngaten nggih. Itu kekuatan yang harus kita jadikan nilai lebih dari di MTSN 2 Kota Malang. Kemudian juga semangat untuk keikhlasan bekerja. Itu yang menjadi saya lihat itu teman-teman itu bekerja tanpa mengharapkan aku harus ada ada imbalan ada rewardnya apa seperti itu. Cukup misalnya dihargai, kemudian juga diberi kepercayaan, itu mereka insya Allah sudah bisa bekerja dengan maksimal seperti itu. Nah, itu yang menjadi kekuatan yang saya lihat menjadi kekuatan yang harus kita berdayakan untuk di MTSN 2 Kota Malang gitu. Nah, hal berikutnya yang saya lakukan adalah melihat ke tata manajemennya Gus itu. Tata manajemen madrasah ternyata memang di beberapa aspek itu masih ada yang kurang. Sudah bagus tapi mungkin masih perlu ada perbaikan, sehingga saat ini yang menjadi prioritas saya adalah di pengelolaan tata manajemen madrasah terkait dengan SOP
SOP. Oke. SOP di masing-masing leading itu juga belum sudah ada tapi belum dilaksanakan secara maksimal seperti itu Gus. Dan itu masih hanya dipahami per leading saja. Gitu. Sementara kan SOP itu harus dipahami oleh seluruh semua GTK, terutama yang leading-leadingnya itu. Itu. Terus berikutnya adalah di pengelolaan pemberdayaan sumber daya. Nah itu sumber daya itu juga untuk jenjang karir, kemudian juga untuk peningkatan kompetensi itu juga masih kurang. Nah, sehingga nanti yang berikutnya adalah setelah manajemen itu yang kita garap utama adalah di pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM. Ini kan yang utama Gus. Kalau SDM-nya dengan kompetensinya bagus, nanti kan insya Allah dalam hal memberikan layanan juga bisa maksimal seperti itu. Strategi jenengan apa itu untuk peningkatan kompetensinya? Ini pertama kita petakan dulu Gus, kita adakan pemetaan pemetaan dulu terkait dengan kompetensi di masing-masing GTK itu, dan nanti kita akan setelah kita punya data kita kan pasti nanti akan mengupload posisinya sesuai dengan hasil pemetaan itu seperti itu. Kadang kan ada guru yang mungkin passionnya sebenarnya tidak menangani non akademik seperti itu, tapi fokus ke akademik saja. Nah, maka biar fokus ke akademiknya seperti itu Gus. Untuk siswa-siswa, untuk setahun ke depan apa yang mau dilakukan Bu Anita? Yang kira-kira langsung berdampak begitu? Untuk siswa, nah sekarang ini kan saya amati untuk input siswa kan juga meningkat Gus. Dari mulai jumlah pertama jumlah, yang kedua juga dari background, artinya background sosial, background input secara input itu sudah meningkat dari IQ-nya, dari kompetensi akademik itu sudah meningkat, sehingga kan perlu ada peningkatan di layanan KBM-nya itu Nah, pertama kita harus perbaikan di manajemen KBM-nya dulu. Kita berusaha untuk zero KBM yang kosong gitu Gus. Gitu. Selama ini masih sering kosong ya? Ada beberapa yang kosong. Itu menjadi PR. Kemudian yang berikutnya adalah di pendampingan sesuai pendampingan akademik dan non akademik siswa bagus. Jadi kita petakan yang punya kemampuan di bidang akademik yang bagus, kemampuan non akademik yang bagus itu kita petakan, kita punya data gitu. Nanti dari situ kita akan mengoptimalkan pendampingan anak sesuai dengan potensinya masing-masing gitu. Kita pilih guru juga yang memang sesuai dengan passionnya untuk mendampingi anak-anak itu gitu terus. Sehingga kami harapkan di satu tahun depan ini ajaran baru akan muncul siswa kita yang berprestasi di bidang akademik juga ada olimpiade, kemudian juga riset itu Gus. Non akademiknya di sana kan kekuatan juga non akademik itu Gus, khususnya di bela diri itu itu akan kita optimalkan di situ. Oke. Terus ada enggak target OSN ada tahun ini ya? OSN target ada, OSN minimal Jawa Timur atau langsung nasional kira-kira? Bismillah, semoga biasanya tembus nasional Ya harus yang yakin. Iya. Bismillah, semangat ini. Apa yang sudah dilakukan untuk tembus OSN nasional? Ya, kemarin ini kami ada pola ini Gus. Pertama, saya masuk itu sudah ada 15 siswa yang terpilih melalui seleksi oleh tim Olimpiade di sana. Nah, setelah itu saya ini tim Olimpiade yang lama atau baru dibentuk setelah jenengan? Yang lama Gus, yang lama. Saya memang ini Gus masuk itu tidak mau belum tidak merubah tapi meningkatkan potensi dulu saja gitu, sambil ada penambahan beberapa personel untuk ini saja Gus, untuk peningkatan pendampingan itu saja. Terus kemarin ada 15 siswa yang sudah terseleksi oleh tim Olimpiade yang sudah ada. Nah, kami evaluasi sistem pembinaannya karena selama ini memang sudah ada pembinaan cuma belum maksimal. Jadi seminggu itu hanya 2 kali Gus. Nah, sementara kalau untuk persiapan Olimpiade itu tidak bisa seperti itu. Harus sering pendampingan, sehingga kemarin kami berkoordinasi dengan tim Olimpiade dan juga dengan pimpinan. Anak-anak mulai tanggal 18 Juni itu ada pembinaan intensif di madrasah itu.
Nah terkait dengan itu kami membuat RAB Gus, menyusun RAB. Ternyata memang support dari komite kan mungkin kita nilai ini nggih, ada Belum. kekurangan gitu, sehingga kami undang orang tua Gus. Kami undang orang tua, kami sampaikan bahwa rencana kami untuk pembinaan anak-anak ini seperti apa gitu. Nah, kalau memang nanti kami butuh support orang tua bagaimana itu. Alhamdulillah orang tua waktu itu hadir semua Gus, kita undang. Terus juga bersedia orang tua dari anak 15 dari anak 15 itu. Jadi kita sampaikan rencana kita anak-anak ini akan ada semacam semi karantina Gus, seperti itu selama 3 hari di Mahat Nawaina. Nah ini kan pasti ada support untuk konsumsinya, untuk operasionalnya itu. Dan alhamdulillah mereka bersedia Gus, seperti itu. Nah akhirnya waktu itu tanggal 18 Mei 18 Mei sampai dengan tanggal 10 Juni itu kami intensif pembinaan itu Gus di madrasah, dan semi karantina mereka tinggal 2 malam di Mahat Nawaina gitu. Sehingga mereka di Mahat Nawaina itu juga mengikuti proses ibadahnya di Mahat Nawaina. Cukup ya, kan ada penghuninya di Mahat. Alhamdulillah cukup Gus. Yul-yulan lah ya. Alhamdulillah mudir Mahat itu menyediakan tempat untuk anak-anak itu. Ke depan harus punya ruang untuk karantina anak-anak. Moga-moga lancar lah. Ini berkaitan dengan seringnya MTSN 2 ini dapat pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Apa strategi Bu Anita untuk meminimalisir hal itu? Yang pertama kami harus menguatkan di sistem manajemen kita dulu Gus. Jadi manajemen juga harus satu visi satu misi dalam hal ini gitu. Terus juga dengan berkoordinasi secara intensif dengan komite itu untuk menyampaikan program kita apa seperti itu. Terus juga wali kelas juga harus paham Gus. Jadi manajemen harus satu gerbong istilahnya satu gerbong. Terus komite juga demikian, kita ajak koordinasi terkait dengan program-program madrasah seperti apa. Kemudian juga wali kelas sebagai garda terdepan kan yang akan berkomunikasi dengan orang tua, menyampaikan program-program madrasah itu juga kita ajak koordinasi gitu, agar tidak miss menyampaikannya gitu Gus. Target setahun ke depan apa yang ingin ditunjukkan Bu Anita ini? Kamu kalau sekolah di MTSN 2 kamu dapat ini nih yang tidak didapat di madrasah lain, apa kira-kira? Pertama itu karakter dulu Gus. Jadi ada nilai plus karakter yang akan kita tunjukkan ke orang tua ya. Tadi kan dengan kekuatan kondisi geografis MTSN 2 yang istilahnya jauh dari hiruk pikuk Gus. Intinya kan pembentukan karakter itu harus lebih kita tingkatkan ya. Anak dari MTSN 2 lulus itu karakternya itu satu, mereka bisa ibadahnya lebih bagus, sholatnya harus lebih bagus. Kemudian juga karena setiap pagi itu ada duha wajib duha itu terus wajib duha, kajian-kajian kajian-kajian kitab, terus juga ada sholawat itu yang mereka kumandangkan itu. Nah itu menjadi nilai, artinya karakter anak-anak MTSN 2 itu seperti itu indikatornya gitu. Terus kemudian di prestasi di prestasi akademik non akademiknya itu. Terus berikutnya ini serapan outputnya gitu. Kan trennya kan mereka tetap kepingin ke madrasah favorit atau SMA favorit. Nah selama ini kami amati juga itu kan jumlahnya masih sangat sedikit dibanding yang di Jalan Bandung gitu. Nah sementara harapan orang tua itu kan banyak yang ingin anak-anaknya juga bersekolah di MAN 2, di MAN 1 atau di MAN nasional yang bagus itu. Nah kami strateginya nanti adalah menyiapkan anak-anak itu outputnya agar serapan dari siswa MTSN 2 itu secara kuota bisa lebih banyak terserap di madrasah yang bagus atau SMA unggulan. Jadi ada pemetaan enggak sejak kelas 7 itu sudah pemetaan anak ini nanti ke depan mau kemana sehingga
dalam 3 tahun itu ada optimalisasi atau nanti dicukupkan di akhir-akhir saja untuk persiapan dia kepingin melanjutkan kemana itu? Nah, itu kan seharusnya memang sudah ada pemetaan mulai kelas 7. Kelas 7 sudah ada pemetaan, dan kami kan juga sudah ada kelas-kelas khusus nih Gus ya, ada kelas olimpiade, kelas bilingual, kelas percepatan itu. Nah, ini yang masih kami ngapunten, ini masih kami coba digodok dulu gitu. Paling minimal sudah ada target-target begitulah, harapan begitu, cita-citanya harus ada dulu. Iya, Oke. Terakhir nih Bu Anita, selama ini MTSN 2 ini kalah pamor lah dengan yang di di MTSN Jalan Bandung atau di tempat-tempat yang lain. Kira-kira harapan tertinggi dari Bu Anita untuk selama saya di sini ini, target minimal saya ini, target maksimal saya ini, kira-kira apa? Target minimal saya sementara ini adalah menata manajemen tata kelola manajemen madrasah itu, dan juga kekompakan dari GBK yang ada. Tata manajemen itu berarti termasuk submit BPK gitu? Ya, insya Allah itu Gus. Jadi submit BPK, terus juga ini kan kami juga Adiwiyata Gus, Madrasah Adiwiyata. Nah, tahun ini kami diajukan untuk Adiwiyata nasional. Sehingga target kami tahun ini adalah submit Adiwiyata dan juga submit ZI. Jadi itu. Terus target maksimalnya nomor gitu? Target maksimalnya tadi output siswa kami, daya serapnya untuk ke madrasah itu harus meningkat, juga jumlah prestasi baik gurunya, tendik dan juga siswa juga ini lebih baik daripada kemarin. Kayaknya ada yang dapat juara nasional dari gurunya. Alhamdulillah ada 2 orang Gus itu. Itu diperbanyak lagi. Insya Allah Gus. Baik, demikian bisa bagus bincang santai bareng Gus pada episode kali ini bersama Bu Anita Yusianti. Sukses selalu untuk MTSN 2 Kota Malang. Jangan pernah ragu-ragu belajar menitipkan anaknya di MTSN 2 Kota Malang, dan kita semua berproses untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas.